Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya berharap kita tetap semangat dalam situasi yang mungkin tidak terlalu baik, tapi tetap kita semangat, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya baca ya. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Topiknya adalah pencobaan. Ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentu mendengar pencobaan tidak banyak orang tidak terlalu suka dengan pencobaan, ya, tidak suka dengan pencobaan. Yang disukai adalah berkat, ya, yang disukai adalah mukjizat, gitu ya. Satu berita-berita yang baik, gitu ya. Kalau mendengar pencobaan atau bahkan menghadapinya, tidak banyak orang yang menyukainya. Ya, padahal saudaraku ya, tidak ada mukjizat kalau tidak ada masalah. Mukjizat selalu dimulai dari masalah, saudaraku ya. Nah, banyak orang ingin mendapatkan mukjizat, tetapi lupa bahwa mukjizat itu dimulai dari masalah. Mukjizat itu definisinya adalah bagaimana kita bisa mengalami suatu jalan keluar, suatu terobosan di situasi yang tertutup, di situasi yang macet, lalu ada mukjizat Tuhan. Ya, orang sakit menjadi sembuh. Tidak ada mukjizat kesembuhan kalau tidak sakit. Nah, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, saudaraku ya? Jadi, berbahagia katanya orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa berbahagia? Apa sih pencobaan ini? Ya, karena yang pertama adalah kalau kita ada dalam pencobaan, kalau sampai kita bisa bertahan dalam pencobaan, gitu ya, bertahan dalam pencobaan, maka itu artinya kita mendapatkan banyak pelajaran. Ya, kita mendapatkan banyak pelajaran dari pencobaan yang kita alami. Itu yang membuat kita berbahagia, saudaraku. Ada kebahagiaan di balik pencobaan itu karena dari sana kita banyak belajar. Banyak orang berkata pelajaran itu mahal harganya. Belajar itu mahal harganya. Nah, memang itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pencobaan mengajarkan banyak hal. Satu, ya, yang saya harus belajar dari setiap masalah yang saya hadapi adalah saya diajar menjadi rendah hati. Ya, rendah hati bahwa ternyata saya ini tidak kuat, kekuatan saya terbatas. Ternyata saya bukanlah siapa-siapa. Ya, dalam setiap pencobaan itu ternyata betapa rapuhnya kita. Itu yang saya belajar dan itu memaksa saya untuk belajar rendah hati. Yang kedua adalah itu membuat saya menjadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Masalah itu membuat kita, mengajarkan kita menjadi bergantung dengan Tuhan. Ada ketergantungan yang sangat dibutuhkan di dalam setiap masalah pencobaan kita. Kalau kita bisa memahami dua hal ini, maka kita akan bertekun, akan sabar, akan kuat, gitu, akan bertahan di dalam pencobaan.
Nah, yang kedua adalah firman Tuhan berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji, lalu selanjutnya kita tahu kita akan mendapatkan mahkota katanya ya. Nah, ternyata bila disikapi dengan benar, nah disitulah menghasilkan berkat, menghasilkan mukjizat. Yang sebaliknya, pencobaan itu dapat menghancurkan, dapat menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita kecewa dengan Tuhan. Jadi ini pilihannya tergantung kepada kita. Pencobaan dimaksudkan Tuhan adalah supaya Tuhan memberikan berkat buat kita, memberikan mukjizat buat kita, tetapi kalau responnya salah, maka itu bisa membuat kita makin jauh dari Tuhan, membuat kita kecewa dengan Tuhan. Nah, dan yang luar biasa ditegaskan adalah ya ayat selanjutnya berkata tadi bukan ayatnya ya. Kalimat selanjutnya berkata itu dijanjikan oleh Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ini betul-betul cara Tuhan bagi orang-orang percaya. Bagi orang yang mengasihi Dia, berlaku hukumnya adalah demikian. Ya. Adalah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu adalah cara Tuhan untuk melakukan suatu berkat, melakukan suatu mukjizat kepada kita, orang yang percaya. Memang iblis tidak diam, dia akan pakai itu sebagai caranya untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya itu menjadi satu ujian, katanya firman Tuhan. Menjadi ujian. Makanya mari kita menjadi seorang yang tahan uji. Karena tidak ada naik kelas kalau tidak ada ujian, saudaraku. Allah ingin membawa kita kepada naik kelas. Oleh karenanya di situasi yang sangat berat hari-hari ini, mari jadilah sebagai seorang yang tahan uji. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah tahan uji. Jadilah sabar. Kalau tahan uji itu artinya tekun, sabar, bertahan. Itu kata-kata yang dipakai dalam bahasa aslinya. Mari jadi seorang yang begitu, saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, saudaraku. Allah sangat mengasihi engkau. Engkau ada dalam pandangannya. Bahkan di banyak ayat berkata engkau adalah biji matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menjagaimu? Kuatkan, tetapkan hatimu. Saya ingin melihat berkat Tuhan. Saya ingin melihat pengalaman bersama Tuhan, mukjizat Tuhan yang luar biasa di setiap masalah yang kau hadapi. Saudara-saudaraku yang sakit, engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima satu pengalaman yang bagus, yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapkan hatimu. Aku naik kelas. Begitu yang punya persoalan yang lain, saudara, persoalan ekonomi, di situasi yang sangat sulit sekarang ini, disuruh diam saja di rumah, ya, karena memang saudaraku, ya, ini bertolak belakang, luar biasa ini, saudaraku, ya, ya. Mari Bapak Ibu, jadi mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, yang kita menjadi orang-orang yang bahagia karena kita tahan uji. Kita bertahan, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita terus berdoa untuk kita semua mendukung, saling mendukung. Ya, bagi yang kita semua yang tidak ada masalah, sebenarnya adalah masalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara.